Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farzahila dengan NBI 14120000072. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar UAS, yaitu percepatan proyek pada rumah makan. Untuk latar belakangnya yaitu proyek adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya, dan biasanya selalu dibatasi oleh waktu dan seringkali juga dibatasi oleh sumber pendanaannya. Untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik, maka pada umumnya untuk menghasilkan sebuah perubahan yang bermanfaat atau yang mempunyai nilai tambah. Proyek selalu bersifat sementara atau temporer dan sangat kontras dengan bisnis pada umumnya. Tantangan utama sebuah proyek adalah mencapai sasaran-sasaran dan tujuan proyek dengan menyadari adanya batasan-batasan yang telah dipahami sebelumnya. Di sini saya mengambil proyek rumah makan di alamat Ngagli, Surabaya. Untuk detail gambarnya yaitu di sini menggunakan inventor, dan di sini gambar aslinya, gambar real yang sudah saya datangi. Untuk keterangannya, untuk tampak atasnya itu 6 meter, untuk panjangnya 20 meter dari sini keseluruhan 20 meter, dan tingginya yaitu 3,5 meter. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang work breakdown struktur atau WBS, yaitu membangun rumah makan. Yang pertama, persiapan lokasi, yaitu pengukuran lokasi, pembersihan lokasi, pengerjaan desain keseluruhan. Nomor 2 yaitu tahap pengerjaan fondasi, pemasangan dinding, pengerjaan kusen, pintu, dan jendela. Yaitu ketiga, tahap pembangunan, tahap rangka atas, atap, pengerjaan kelistrikan, dan kelengkapan lainnya. Yang keempat yaitu tahap memelihara dan mempersiapkan penggunaan, ada finishing, eksterior, dan pembersihan. Selanjutnya, jaringan kerja proyek. Di sini ada kode aktivitas yaitu dari A sampai J dengan keterangan pengukuran lokasi dengan resource atau tenaga kerja 2 dengan durasi 1 minggu. Pembersihan lokasi dengan resource 1 dengan durasi 2 minggu. Pengerjaan desain keseluruhan dengan resource 3 durasi 2 minggu. Pengerjaan fondasi dengan resource 3 durasi 3 minggu. Pemasangan dinding resource 2 durasi 2 minggu. Pengerjaan kusen, pintu, dan jendela resource 1 durasi 1 minggu. Tahap rangka atas resource 2 durasi 2 minggu. Pengerjaan kelistrikan kelengkapan lainnya resource 1 durasi 1. Finishing resource 2 durasi 2 minggu. Dan yang terakhir eksterior dan pembersihan resource 2 durasi 2 minggu. Dan untuk jaringan kerja proyek dengan metode AON yaitu dimulai dari start dan kode. Jadi di bawah yang ini durasi dan ini kode. Yang pertama A, kita mulai dari 0. 0 tambah 1, 1. Kita tulis di sini dan ditambah durasi yang ini yaitu 3. Dilanjut yang C. Kita tulis di sini 3 ditambah 2 hasilnya 5. Kita masukkan ke kode D dan G, yaitu di kode D 5 ditambah 3 menjadi 8, di kode G 5 tambah 2 menjadi 7. Dilanjut dengan kode EF dan H. Dan di kode I, ini memiliki 2 cabang. Kita ngambil nilai tertinggi, yaitu 11. Kita masukkan ke kode I 11, tambah 2, 13, dan sampai J dengan nilai akhir 15. Dilanjut dengan perhitungan mundur, 15 kita turunkan dan dikurangi durasi. Jadi 15 dikurangi 2, 13. 13 dikurangi 2, 11. Dan kita masukkan ke kode F dan H. Tadi perhitungan maju kita memilih durasi paling tinggi. Kalau perhitungan mundur kita pilih durasi terkecil, yaitu 11. Kita masukkan ke F dan H. Selanjutnya sampai A menjadi nilai 0 lagi.
Untuk hasil perhitungan AON dari jaringan tadi, kode kegiatan A waktu 1 minggu, ES-nya 0, EF-nya 1, LS-nya 0, LF-nya 1. Kode kegiatan B waktu 2 minggu, ES1, EF3, LS1, LF3. Durasi C, kegiatan C, durasi 2 minggu, ES3, EF5, LS3, LF5. Dan selanjutnya sampai kode J, yaitu tabel uraian resource dan waktu penyelesaian proyek. Yang pertama, kita masukkan kode aktivitas, keterangan aktivitas, jumlah tenaga kerja atau resource, terus durasi, dan ES, LF, dan total slack. Dari total slack, kita mendapatkan di kode G dan H, yaitu senilai 3. Selanjutnya, resource scheduling. Yang pertama, time constraint network. Kita masukkan kode A sampai J, resource, yaitu tenaga kerja, durasi, ES, LF, dan total slack. Yang kita masukkan resource 2, kita masukkan dari minggu ke 1. Jadi kita mulai dari 0 sampai minggu ke 1. Resource 1, durasi 2, dari minggu pertama kita mulai dari minggu kedua, yaitu 1 dengan durasi 2 minggu. Kode C, resource 3, durasi 2 minggu, kita masukkan dari minggu keempat, yaitu sampai minggu kelima. Kode D, kita masukkan minggu ke-6 sampai minggu ke-8 dengan resource 3. Kode E, kita masukkan dari minggu ke-9 sampai ke-10 dengan resource 2. Kode F, kita masukkan dari minggu 11 dengan resource 1. Kode G, dari di sini dimulai dari minggu kelima. Jadi kita masukkan dari minggu ke-6 sampai minggu ke-10. Kenapa ini warna kuning? Dikarenakan ada total slack yang 3. Jadi kita tandai 3 sampai minggu ke-10. Kode H ada total slack 3 mulai dari minggu ke-7. Kita mulai di sini dari minggu ke-8 dengan total slack 3. Kode I, kita mulai dari minggu ke-12 sampai ke-13 dengan resource 2. Kode J, kita mulai dari minggu 14 sampai minggu ke-15. Kita total dari minggu ke-0 sampai minggu ke-15. Dan resource available kita mengambil total resource tertinggi, yaitu 5. Selanjutnya, time constraint network yang kedua. Kita masukin sama, tetapi bedanya ada di kode G dan H. Oh, ada di kode G, dikarenakan ada total slack 3. Yang awalnya dimulai dari minggu ke-6, saya ubah menjadi minggu ke-7 dan minggu ke-8. Dan saya tandai berwarna merah dengan resource 2 dan 2 minggu. Dan di sini resource available-nya juga paling tinggi 5, jadi saya mengambil 5. Selanjutnya, yang ketiga, time constraint network yang berubah ada di kode H, yang awalnya dimulai dari minggu ke-8, saya pindahkan di minggu ke-12. Jadi di sini saya kasih tanda warna merah, dan untuk resource available-nya juga saya mengambil paling tinggi yaitu 5. Dan ini untuk jaringan project terbaru, kita ubah di kode G dan H dengan nilai 7 dan 11. Dan untuk hasil perhitungan AOM-nya kita juga berubah di kode G dan H. Selanjutnya, resource scheduling menggunakan Microsoft Project. Di sini kita masukkan aktivitas pengukuran lokasi sampai eksterior dan pembersihan.
Di sini durasi 6 hari atau 1 minggu, 12 hari atau 2 minggu. Jadi pengukuran lokasi dari start tanggal 19 sampai tanggal 20, pembersihan lokasi dari tanggal 27 sampai 12 bulan 7, pengerjaan desain keseluruhan dari tanggal 13 sampai tanggal 28, pengerjaan pondasi dari 31 sampai 23 bulan 8, pemasangan dinding dari tanggal 24 sampai tanggal 8 bulan 9, pengerjaan kusen dan pintu jendela dari tanggal 11 bulan 9 sampai tanggal 18, tahap rangka atas dari tanggal 19 sampai tanggal 4 bulan 10, pengerjaan kelistrikan kelengkapan dan lainnya dari tanggal 5 bulan 10 sampai tanggal 13 bulan 10, finishing dari tanggal 16 sampai tanggal 31, eksterior dan pembersihan dari tanggal 1 sampai tanggal 16 bulan 11 2023. Selanjutnya, yaitu data rincian biaya dengan waktu normal atau rata-rata. Di sini ada kode aktivitas, keterangan aktivitas, durasi normal yaitu 1 minggu dengan rincian resource 2 tenaga kerja yaitu untuk pengukuran lahan, besaran biaya per harinya 100.000 dalam waktu kerja 6 hari, kita kalikan menjadi 1.200.000. Dengan durasi percepatan 1 hari, waktu percepatan 0, biaya percepatan tetap 1.200.000. Pembersihan lokasi, durasi normal 2 minggu, rincian resource 1 tenaga kerja, membersihkan lahan, besaran biaya 100.000, total biaya 1.200.000, durasi percepatan 1, waktu percepatan 1, biaya percepatan 600.000. Yang kode C, durasi normal 2, rincian resource 3 yaitu untuk mendesain rumah makan, total biaya 3.600.000, biaya percepatan 1.800.000. Pengerjaan pondasi 3 tenaga kerja membuat rangkaian besi ngecor dengan biaya 5.400.000, biaya percepatan 3.600.000. Pemasangan dinding 2 tenaga kerja menyusun bata mengecor, total biaya 2.400.000 dan biaya percepatan 1.200.000. Pengerjaan kusen pintu dan jendela total biaya 600, biaya percepatan 600. Selanjutnya, kode G dengan rincian resource 2 membuat rangkaian atap memasang kalvalum, total biaya 2.400.000, total biaya percepatan 1.200.000. Pengerjaan kelistrikan, memasang saklar, memasang kabel, total biaya 600, total biaya percepatan 600. Finishing, mengecat dan amplas, total biaya 2.400.000, total biaya percepatan 1.200.000. Eksterior dan pembersihan, membersihkan lantai, dinding, dan lain-lain dengan total biaya 2.400.000 dan biaya percepatan 1.200.000. Totalnya, durasi normal yaitu ada 18 minggu dan 19 tenaga kerja dengan total biaya di bawah dan durasi percepatannya 11 minggu dengan 7 tenaga kerja dan biaya percepatannya sebanyak 13.200.000. Selanjutnya, kesimpulan uraian di atas. A dan B, biaya normal 1.200.000, biaya akselerasi 1.200.000. B, 1.200.000, biaya akselerasi 600. C, biaya normal 3.600.000, biaya akselerasi 1.800.000. D, biaya normal 5.400.000, biaya akselerasi 3.600.000. E, biaya normal 2.400.000, biaya akselerasi 1.200.000, dan sampai kode J dengan biaya normal 2.400.000 dan biaya akselerasi 1.200.000. Dan selanjutnya penentuan lintasan kritis dan lama waktu proyek, yaitu saya mengambil dari A, B, C, G, H, I, J.
dengan kegiatannya A sampai J. Ini waktu A, waktu B, dan waktu M. Dan jalur kritis dari A, B, C, dan G, H, I, J. Di sini yang tidak termasuk jalur kritis yaitu D, E, F. Waktu yang diharapkan dengan rumus T sama dengan A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Dengan rumus varians B min A dibagi 6 kuadrat. Dan ini hasil perhitungan menggunakan rumus di atas dari kode A dan J. Untuk selanjutnya yaitu varians proyek. Sigma varians kegiatan pada jalur kritis kita masukkan kode yang jalur kritis yaitu varians A, B, C, G, H, I, J dengan total 5 dan standar deviasinya 5. Akar dari 5 yaitu 25, jadi 25 minggu. Kemudian perusahaan menetapkan batas waktu penyelesaian proyek selama 18 minggu, maka 18 minggu dikurangi 11 minggu, dibagi 25 minggu. Jadi, totalnya 0,28. Peluang, di sini grafik di bawah, peluangnya itu kurang 18 minggu, yaitu 25%. Selanjutnya, penentuan aktivitas yang akan dilakukan tracing, yaitu aktivitas yang lintas kritis yaitu A, B, C, G, H, I, J. Total waktu akselerasi dengan total 7. Total biayanya 13.800.000 dan total biaya akselerasi per minggu yaitu 2.300.000. Untuk penentuan aktivitas yang akan dilakukan crash, pilih aktivitas pada garis edar kritis yang memiliki biaya akselerasi minimal dan kurangi waktu aktivitas tersebut semaksimal mungkin. Dari tabel di atas, aktivitas H merupakan aktivitas yang memiliki biaya akselerasi per minggu terkecil, sehingga dilakukan crash selanjutnya. Jadi, biaya terkecil yaitu ada di kode H, yaitu 100.000. Dengan perhitungan, dengan biaya akselerasi per unit waktu sebesar 100.000, sehingga merupakan aktivitas dengan biaya minimal, dapat dipercepat waktu 1 minggu. Waktu aktivitas setelah akselerasi, rumusnya waktu normal dikurangi waktu akselerasi digunakan. Waktu normal 7 dikurangi 1 menjadi 6 minggu. Lama waktu proyek setelah akselerasi yaitu 17 minggu dari 18 dikurangi 6. Ini dikurangi 1. Dan biaya tambahan setelah akselerasi yaitu biaya akselerasi per minggu dikali waktu akselerasi digunakan. Totalnya 100.000. Dan ini jaringan kritis dari A, B, C, G, H, I, J. Dan penentuan kembali yang akan di-crash yaitu tetap dari kode A, B, C, G, H, I, J dengan total 7, total biayanya 13.800.000 dan biaya akselerasi 2.300.000. Di sini biaya terkecil setelah kode H yaitu kode AB, yaitu sebesar 200.000. Kita hitung dengan biaya akselerasi per unit waktu sebesar 200.000 sehingga merupakan aktivitas dengan biaya minimal dengan dipercepat 2 minggu, yaitu 7 dikurangi 2 sama dengan 5 minggu. Dan lama waktu proyek setelah akselerasi dengan rumus waktu proyek awal dikurangi waktu akselerasi digunakan, mendapatkan 16 minggu. Biaya tambahan setelah akselerasi yaitu Rp400.000. Jika waktu akselerasi A dan B digunakan secara maksimal atau 2 minggu, maka lama waktu proyek menjadi 17 minggu. Menjadi 16 minggu, lebih cepat dari waktu proyek yang diharapkan yaitu 18 minggu. Berarti waktu akselerasi dapat dikurangi atau tidak digunakan secara maksimal. Jika aktivitas A dan B hanya 1 minggu, kita perumpamaan hanya 1 minggu, yaitu 7 dikurangi 1 mendapatkan 6 minggu. Lama waktu proyek penyelesaian mendapatkan 17 minggu, yang awalnya 16 minggu menjadi 17 minggu. Biaya tambahan setelah akselerasi menjadi 200.000. Dan kodenya H
Waktu normal 7, waktu akselerasi yang digunakan 1, waktu sekarang 6. A dan B, waktu normal 7, waktu akselerasi 2, waktu sekarang 5. Dan ini jaringan proyek yang sudah diperbarui, yaitu ada di kode A dan B, dan ada di kode H, yang sudah ditandai dengan anak panah warna ungu. Selanjutnya, biaya waktu proyek setelah di crash, yaitu kode H, waktu akselerasi yang digunakan 1, waktu proyek setelah akselerasi 17, kejadian AB, waktu akselerasi yang digunakan 2, waktu proses setelah akselerasi 16. Karena waktu proyek sudah sama dengan waktu yang diharapkan, maka crash berhenti. Sehingga total biaya tambahan untuk mempercepat waktu menjadi 16 minggu sebagai berikut, yaitu jumlahnya 100.000 dengan total 300.000 rupiah. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan. Poin pertama, pada hasil perhitungan yang sudah dilakukan di atas, normal penyelesaian proyek adalah 18 minggu sebelum dilakukan perhitungan. Poin kedua, aktivitas lintasan kritis di atas ialah A, B, C, G, H, I, J, di mana terdapat aktivitas-aktivitas yang paling banyak memakan waktu mulai dari permulaan hingga akhir suatu jaringan kerja. Poin ketiga yaitu secara sistematis probabilitas memiliki nilai antara 0 hingga 1. Apabila probabilitas dari suatu peristiwa bernilai 0, maka menunjukkan bahwa peristiwa tersebut pasti tidak akan terjadi. Sementara jika probabilitas dari suatu peristiwa bernilai 1, maka menunjukkan bahwa peristiwa tersebut akan terjadi. Nilai perhitungan probabilitas di atas yang sudah saya hitung yaitu 56,19 atau pengerjaan selama 11 minggu. Selanjutnya, poin keempat, yaitu aktivitas lintasan kritis yang dilakukan untuk mempercepat proyek agar sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu pada aktivitas A, B, H, di mana kegiatan kritis suatu delay atau penundaan waktu kegiatan ini akan mempengaruhi waktu penyelesaian keseluruhan dari proyek. Sedangkan kegiatan yang disebut tidak kritis bila kegiatan ini mempunyai delay yang disebut slack atau float time atau waktu mengambang. Dan poin yang terakhir yaitu hasil perhitungan biaya percepatan proyek ialah 13.200.000 rupiah atau selama 11 minggu pengerjaan proyek. Berikut hasil keterangan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.